Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung di sesi kedua acara webinar Direction Live Online 2023. Perkenalkan, saya Agung Besti, host DLO pada pagi hari ini. Webinar kali ini berjudul AI Driven for Field Data Collection, di mana di sesi ini kita akan melihat bagaimana pemanfaatan teknologi geospasial dan artificial intelligence atau GAI di mobile survey untuk mengumpulkan data di lapangan agar mendapatkan kualitas data yang lebih baik dan menghindari error dalam menginput data. Pembicara pada pagi hari ini adalah Saudara Muharram Syah, Data Scientist Esri Indonesia. Muharram memiliki latar belakang yang kuat di bidang data science, machine learning, dan computer vision. Beliau telah banyak mengembangkan solusi di berbagai industri. Contoh penggunaan deep learning method yang beliau kembangkan antara lain object detection dan image classification untuk mengetahui tingkat kematangan buah sawit dan pemanfaatan machine learning untuk otomasi identifikasi kebakaran hutan. Ya, terima kasih kepada Mas Agung. Dan mungkin pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa sedikit informasi ya terkait dengan materi yang bakal saya sampaikan. Semoga ini berguna juga kepada para hadirin yang hadir di webinar ini. Dan sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan dulu ya. Nama saya Muharram Syah, saya Data Scientist di Esri Indonesia, dan saya juga background di bidang IT. Mungkin lanjut aja. Mungkin kalau sekarang ini ya, mungkin pada tahulah artificial intelligence yang udah common ya di lingkungan ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin para hadirin juga pernah menggunakan beberapa platform yang menggunakan AI gitu ya. Nah, sebenarnya AI itu apa sih gitu ya? Nah, AI itu merupakan era kejayaan ya di teknologi di zaman sekarang. Nah, banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang terbantukan oleh teknologi ini, gitu. Terutama di bidang geospasial. Nah, geospasial dapat menggunakan teknologi AI untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan data-data spasial. Nah, oleh karena itu, AI dan geospasial melahirkan sebuah bidang baru yang bernama GeoAI. Nah, ada beberapa pattern yang sering digunakan di dalam artificial intelligence itu. Yang pertama yaitu image klasifikasi. Nah, pola ini umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan objek yang terdapat pada sebuah gambar secara general. Nah, mungkin Bapak Ibu atau para hadirin yang mungkin bertanya-tanya, gimana sih caranya kita bisa melihat sebuah use case yang nantinya kita dapat implementasi image klasifikasi ini ke dalam data-data yang sifatnya spasial gitu. Nah, salah satunya itu mengklasifikasikan daerah tertentu seperti pemukiman, sawah, hutan, ataupun kebun. Nah, selanjutnya ada juga nih pattern yang senilainya sering ya digunakan ya. Kalau sekarang ini ada beberapa use case juga, yaitu object detection. Nah, pola ini pada umumnya digunakan untuk menghitung dan mengklasifikasikan sebuah objek yang terdapat pada sebuah gambar. Nah, bedanya dengan image klasifikasi, yang image klasifikasi tadi secara general, tapi untuk objek deteksi ini dia dapat melakukan pendetection objek itu secara masing-masing gitu ya. Jadi dalam sebuah gambar itu ataupun dalam sebuah data imagery itu dapat terkandung di dalamnya itu data-data objek yang banyak gitu ya. Nah, contoh untuk penggunaan di dalam dunia spasial itu seperti tree counting dari citra satelit. Dan yang kedua itu vessel detection. Mungkin ini berkaitan dengan gimana sih caranya kita untuk mengidentifikasi kapal-kapal yang ada di laut, yang mungkin nantinya kita bisa tahu kapal ini itu bukan berasal dari suatu negara tertentu gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada semantik segmentasi. Nah,
Pola ini pada umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan karakter piksel. Nah, contoh yang bisa digunakan di dalam dunia spasial itu land cover mapping, yang nantinya mungkin tujuannya untuk mengkelompokkan daerah-daerah tertentu seperti daerah area sawah ataupun area pemukiman gitu, yang nantinya ini bakal berguna untuk membuat desisi selanjutnya gitu. Dan yang terakhir itu ada namanya instant segmentasi. Nah, pola ini digunakan sebenarnya pola ini gabungan antara object detection dan semantic segmentasi, di mana di masing-masing objek tertentu bukan hanya dia mengambil secara luasan objek tertentu, tapi bisa mengidentifikasi struktur ataupun tekstur dari objek tertentu berdasarkan pixel. Nah, contoh yang common yang sering digunakan ya di dalam dunia spasial yang sekarang sering banget ya udah diimplementasikan, yaitu building footprint, di mana hanya dari imagery satelit kita bisa mengidentifikasikan jenis bangunan dan luasan bangunan dari imagery satelit. Nah, tadi kita sempat ngomong ya pembahasan terkait dari sisi perspektif imagery satelit. Nah, namun gimana sih kalau misalnya kita ngomong dari perspektif yang orang lain sering lakukan, seperti pekerja lapangan ingin mengidentifikasikan sebuah objek tertentu ya di lapangan, tapi dia tidak ada knowledge gitu. Nah, ada beberapa masalah yang sering muncul ya ketika kita melakukan sebuah data collection ya. Nah, seperti kesalahan dalam pengambilan data yang sering dilakukan manusia karena minimnya ilmu pengetahuan yang ada gitu, ataupun kurang mendapatkan training pada pengambilan data. Yang kedua, tidak ada ilmu pengetahuan untuk mengenali beberapa karakteristik ataupun objek-objek tertentu yang pada umumnya di organisasi tertentu bahwasannya ini tuh udah ada standarisasinya gitu. Nah, biasanya common ini pekerja lapangan yang ada di perkebunan kelapa sawit gitu ya. Dan ada juga nih kalau misalnya orang gitu ya lagi di lapangan, mungkin dia menggunakan sarung tangan ataupun dia sedang tangannya kotor gitu. Jadi orang ini juga terkendala dalam melakukan pengambilan data. Salah satunya dia susah untuk mengetik di handphone gitu ya. Dan yang terakhir, terkadang ya data-data yang dikumpulkan dari pekerja lapangan dan pekerja lapangan ini agak sulit ya untuk melakukan sinkronisasi ke pusat, di mana metode pengambilannya tersebut masih menggunakan cara yang konvensional gitu ya, belum modern, yaitu menggunakan handphone gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin mengenalkan sebuah aplikasi yang mungkin dapat membantu para pekerja lapangan dalam mengambil sebuah data. Nah, namun di sini saya membagi menjadi dua bagian, tergantung dengan role-nya. Yang pertama sebagai seorang GIS. Mungkin di sini bagi orang GIS yang tentunya minim pengetahuan dalam pengembangan aplikasi, tentunya menjadi sebuah hambatan ya untuk melakukan pembuatan survei yang diinginkan gitu ya. Oleh karena itu, kami dari Esri Indonesia mengenalkan sebuah aplikasi yang bernama Survei 123 for ArcGIS. Nah, aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk pekerja lapangan yang ingin mempunyai aplikasi form survei, tapi dengan effort pembuatan yang mudah, gitu. Hanya menggunakan form Excel, Bapak Ibu atau pekerja lapangan sudah dapat
mendapatkan sebuah aplikasi form yang nantinya dapat digunakan oleh pekerja lapangan. Nah, yang nantinya data-data tersebut bakal otomatis tersinkronkan ke server yang nantinya dari tim manajemen bakal bisa membuat laporan tersebut gitu. Nah, dan tentunya tidak hanya dari itu, aplikasi Survei 123 ini sudah diintegrasikan dengan mudah menggunakan fitur artificial intelligence di dalamnya, di mana fitur tersebut hanya di-embed langsung ya dengan model existing yang sudah ada ataupun model yang sudah dibuat dari orang-orang publik gitu ya. Nah, tentunya untuk konfigurasi ini mudah, balik lagi menggunakan form file Excel saja. Dan mungkin aplikasi ini bermanfaat untuk pekerja lapangan dalam pengambilan sebuah data yang membutuhkan sebuah knowledge dalam mengenali sebuah objek dengan fitur artificial intelligence di dalamnya, sehingga cost ataupun SDM yang digunakan lebih efisien. Dan selanjutnya bagian sebagai developer. Nah, mungkin bagian ini lebih cocok apabila Bapak, Ibu, atau pekerja lapangan ingin memiliki fitur lebih selain dari yang ada di ArcGIS Survei 123 menggunakan skema custom app. Nah, apa sih fitur lebihnya gitu ya? Kalau yang tadi itu kapabilitasnya hanya bisa dibilang ada beberapa metode yang disupport, yaitu image klasifikasi ataupun objek deteksi. Namun di sini Bapak Ibu bisa melakukan custom app menggunakan RESTful API ataupun webhook yang nantinya model-model AI tersebut yang sudah dibuat oleh data scientist pada sebelumnya itu tinggal diintegrasikan yang nantinya analisanya tersebut dapat dilakukan secara otomatis gitu. Nah, beberapa contoh aplikasi yang pernah dibuat tim S3 Indonesia adalah Speech to Location. Nah, mungkin Bapak Ibu para hadirin juga membayangkan ya gimana sih cara kita tuh mentranslate ya dari suara kok bisa menjadi sebuah location. Nah, mungkin di sini ada 3 skema. Yang pertama dari suara kita konversi lagi itu menjadi sebuah teks. Kemudian dari sebuah teks kita melakukan ekstraksi yang bisa dibilang dia itu melokasikan sebuah teks menjadi sebuah poin gitu. Ada istilah namanya geocoding, sehingga kita bisa menggabungkan 3 metode tersebut menjadi sebuah solusi gitu ya. Dan aplikasi ini juga sudah ada ya, sempat dibuat di solusi kami dan mungkin ini membantu mungkin Bapak Ibu dalam pengambilan keputusan ataupun lebih cepat ketika ada sebuah contohnya itu ada kecelakaan gitu ya, kecelakaan di area tertentu dan rekomendasi untuk pengambilan data itu inginnya lebih cepat gitu ya. Nah, ini tuh bisa langsung dicoba gitu. Dan apa sih yang bisa didapatkan gitu ya di sini atribut-atribut lokasinya. Nah, mungkin lokasi ini bisa yang terdapat itu ada alamat jalan, kota, kecamatan, dan kelurahan. Gitu. Dan itu menjadi lebih akurat dalam pengambilan keputusannya. Nah, mungkin ada kapabilitas apa aja sih yang terdapat di Survei 123 ya. Nah, kapabilitas yang pertama itu objek deteksi. Nah, kapabilitas ini pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi objek-objek di sekitar sehingga data collection menjadi lebih akurat dan cepat. Serta dapat dilakukan dalam mode offline. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak Ibu lagi di daerah kebun ataupun di daerah pedalaman ya yang susah sinyal, Bapak Ibu dapat menggunakan fitur Survei 123 yang di dalamnya ada AI dan Bapak Ibu juga bisa langsung mengidentifikasikan sebuah objek tertentu tanpa koneksi internet. Nah, contoh yang pernah dialami ya,
yaitu untuk mengidentifikasikan tingkat kematangan buah sawit gitu ya dari kamera gitu. Dan yang kedua ada juga image klasifikasi. Nah, kapabilitas ini pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah gambar atau sebuah image secara general. Nah, seperti mengenali sebuah gambar-gambar yang nantinya Bapak Ibu bisa dengan mudah mengklasifikasikan gambar tersebut tergantung dari kategori yang sudah ditentukan gitu ya. Dan tentunya dari dua jenis kapabilitas tadi, format model yang sudah disupport di Survey 123 yaitu TensorFlow Lite, di mana model ini dapat langsung di-embed pada handphone masing-masing tanpa terkecuali penggunaan Android dan iOS. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak Ibu di lapangan menggunakan iOS, itu sudah bisa menggunakan kapabilitas AI di dalamnya. Ataupun pengguna Android dan itu juga bisa digunakan. Dan selanjutnya itu ada kapabilitas advanced integrasi. Nah, mungkin tadi skemanya itu embed langsung ya di handphone. Tapi kalau ini apabila para pekerja lapangan atau Bapak Ibu sudah ada model yang tersedia ya, yang sudah sempat ready to use ke production. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya apabila ingin diintegrasikan dengan Survey 123. Di aplikasi ini juga bisa langsung di-embed gitu ya. Jadi nanti skemanya menggunakan webhook yang nantinya Bapak Ibu itu kalau misalnya ingin melakukan identifikasi seperti menghitung sebuah ukuran batu gitu ya. Dengan menggunakan di dalamnya itu ada menghitung kalkulasi circularity ataupun roughness di dalamnya, dan apabila modelnya itu sudah tersedia ataupun engine-nya itu sudah tersedia, Bapak Ibu hanya bisa melakukan webhook dari feature service-nya ke engine Ibu, gitu, Bapak Ibu, gitu. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh ya yang sempat dibuat. Ini contohnya untuk menghitung dan mengklasifikasikan jenis batuan berdasarkan circularity dan roughness-nya. Nah, di sini saya menggunakan form survei 123 dari web ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakannya dari handphone masing-masing. Namun ini sampelnya saya buat di laptop saya sendiri. Jadi hanya mengupload gambar yang nantinya Bapak Ibu itu nggak usah khawatir lagi datanya itu sudah jadi, sudah teranalisa, dan nantinya data-data tersebut sudah ada di dashboard-nya masing-masing gitu. Nah, mungkin ini menggunakan third party, di mana untuk trigger untuk pengambilan otomasinya itu menggunakan Integromat. Nah, mungkin di sini saya lebih concern-nya di flow-nya dulu nih, karena kenapa? Mungkin Bapak Ibu juga pasti bertanya-tanya ya, karena juga ini advance ya, mungkin agak terlalu susah ya untuk integrasinya. Tapi terlepas dari itu, Bapak Ibu hanya membutuhkan sebuah model dan membutuhkan sebuah form survei yang nantinya dua komponen ini itu bisa diintegrasikan gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya udah ada skema ataupun engine di dalamnya seperti API sendiri, itu bisa langsung diintegrasikan menggunakan feature service tanpa menggunakan third party seperti yang Integrum Automation ini gitu. Dan ada lagi mungkin ini kapabilitas selanjutnya yaitu menggunakan custom app. Jadi di sini saya ambil contoh yang speed to location tadi, di mana skemanya tersebut mungkin bisa saya kasih contoh ya kali ya. Oke. Nah, di samping saya itu udah ada sebuah aplikasi yang dia itu merecord sebuah pembicaraan ataupun sebuah audio ya.
yang ini pekerja lapangan untuk melaporkan sebuah kecelakaan ya di jalan tol gitu. Yang nantinya dari suara tersebut itu bakal secara otomatis ke ekstrak data-datanya, dan nantinya data-data ini bakal bisa langsung diintegrasikan ke feature service ataupun ke dashboard gitu. Nah, untuk skemanya di sini saya menggunakan sebuah model ya, yang menggunakan model TensorFlow, di mana saya mengubah audio tersebut menjadi sebuah binary gitu ya. Dan nantinya data-data binary tersebut dapat diolah ke dalam sebuah model. Nah, mungkin ini ada lagi, bukan hanya itu, saya juga sempat membuat sebuah aplikasi di mana saya bisa mengekstrak identitas seorang hanya berdasarkan wajah. Mungkin di sini terlalu kecil kali ya. Jadi di sini ada atribut seperti umur, terus gendernya, kemudian ekspresinya, dan bisa sampai ke rasnya juga gitu. Dan ini tuh digunakan di attendance di event GWA Summit sebelumnya gitu. Mungkin itu aja mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan ataupun pembahasan pada hari ini. Mungkin saya serahkan ke hostnya atau moderatornya, ke Mas Agung. Terima kasih. Terima kasih Muharram atas presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum Muharram menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, saya informasikan pula bahwa Bapak dan Ibu dapat mendownload GWI Solution Catalog dengan men-scan barcode yang tersedia. Baik, langsung saya bacakan pertanyaan pertama untuk dijawab oleh Saudara Muharram. Dari Bapak Anggoro Sudipyo, apakah bisa di-embed tools untuk mengukur ketinggian bangunan atau gedung di aplikasi Survey 123? Oke, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Kalau dari perspektif ketinggian ya, itu dapat dilakukan Pak, mungkin dengan bantuan skema webhook tadi ya, advanced analytic tadi, di mana data-data ketinggian tersebut dapat kita lakukan di engine-nya Pak. Jadi untuk kalkulasinya itu emang tidak secara real time ya, nggak bisa di-embed langsung, karena kenapa? Untuk metodenya sendiri itu yang masih support itu ada 3 Pak. Yang pertama itu object deteksi, yang kedua itu image klasifikasi, dan yang terakhir itu pixel klasifikasi gitu. Nah, untuk ketinggian kita bisa custom menggunakan advanced capabilities tadi Pak, yang nantinya di belakangnya tadi itu sudah tahu ketinggian sebuah bangunan tadi Pak. Mungkin itu sih. Semoga menjawab dari pertanyaan Bapak. Iya, terima kasih Saudara Muharram. Semoga bisa menjawab Bapak Anggoro Sudipyo. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Teguh Zailani, terkait sensor kematangan buah sawit, untuk akurasinya berapa persen ya? Baik, untuk akurasinya itu kemarin sekitar 96%. Karena kenapa? Data-data yang sudah dikumpulkan itu beragam dan banyak, dan ada juga data-data yang dimiliki di publik ya. Jadi itu bisa menjadi sebuah acuan juga, dan ada beberapa juga yang sudah menggunakan di klien-klien kami juga Pak. Jadi itu juga udah ada di aplikasi Survei 123. Mungkin kalau misal Bapak tertarik bisa kita coba kolaborasi juga Pak nantinya gitu. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mungkin itu jawabannya Bapak Teguh Jailani. Nah, yang terakhir ada dari Bapak Zainal Nadi. Dia melapor fitur AI tersebut apakah sudah built-in dalam Survey 123 atau harus dibuat dulu modelnya oleh user? Jika dibuat dulu, bagaimana cara menginput model tersebut ke dalam Survey 123? Oke,
Yang pertama ya, saya menjawab ada dua sepertinya. Jadi yang pertama itu ada yang built-in. Itu kalau misalnya Bapak Ibu udah ada model TensorFlow Lite yang sudah support di Android gitu ya. Dan itu bisa dimasukin langsung ya. Hanya saja konfigurasinya itu harus didaftarkan dulu di form Excel sehingga aplikasi tersebut dapat merecognize model tersebut gitu. Dan yang kedua, apabila Bapak Ibu itu belum ada modelnya, Bapak Ibu itu bisa membuat modelnya tuh di ArcGIS Pro ataupun ArcGIS Jupyter Notebook. Kalau misal di ArcGIS Pro dengan extension Image Analysis. Dan itu sudah bisa langsung di embed ya di Surface 123 modelnya. Intinya format yang sudah disupport di Surface 123 itu yakni itu TensorFlow Lite gitu. Karena untuk dari sisi arsitektur modelnya itu sudah mensupport kapabilitas ataupun resource di handphone gitu. Dan tentunya ya modelnya tersebut itu sudah cross platform ya. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau misalnya pakai Android ataupun pakai iOS gitu. Dua-duanya udah bisa gitu. Semoga itu bisa menjawab dari pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih Pak Renaldi untuk pertanyaannya. Masih ada lagi pertanyaannya dari Bapak Teguh Jailani. Sensor kematangan hanya menggunakan kamera biasa atau kamera thermal? Kemudian untuk perbedaan progeny karakter kematangan buah berbeda. Untuk mengatasinya bagaimana ya? Kalau untuk sensornya sendiri, yang sempat saya buat itu hanya berdasarkan gambar, Pak. Jadi nggak ada sensor thermal di dalamnya. Karena kenapa? Di sini objek deteksi itu melihat dari sisi visual saja, Pak. Belum ada atribut lainnya seperti thermal gitu, Pak. Dan yang kedua tadi boleh dibentuk tadi apa? Yang kedua perbedaan karakter kematangan bahasa. Oh. Kalau perbedaan ini mungkin saya mendapatkan data-data tersebut dari pabrik dan kebetulan ada juga data-data yang sudah diklasifikasikan oleh expertnya tertentu, Pak. Jadi saya di situ mencoba membuat sebuah solusi ya dari data-data tersebut yang sudah dikumpulkan, yang nantinya itu tuh bisa dicoba langsung oleh user gitu, Pak. Jadi di sini saya juga masih awam banget nih, Pak. Jadi terkait dengan tingkat kematangan sawit. Jadi oleh karena itu saya membutuhkan expert di dalamnya, di mana saya bakal bertanya karakteristik seperti klasifikasi sawit itu seperti apa gitu. Yang nantinya itu menjadi sebuah inputan di saya sehingga model yang saya buat itu akurasinya bagus gitu, Pak. Mungkin kesimpulannya di sini saya membutuhkan sebuah expert di dalamnya yang orang lapangan aslinya, Pak, gitu. Semoga itu bisa menjawab pertanyaan Bapak. Iya, terima kasih untuk Saudara Muharam. Masih ada lagi nih pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaannya dari Bapak Muharam Aras terkait TensorFlow itu seperti apa ya? Oke, mungkin di sini yang belum tahu ya TensorFlow itu apa. Jadi sebenarnya TensorFlow itu sebuah framework ya yang dibuat oleh Google dan sifatnya itu open source. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa yang udah enterprise gitu, tapi kita ingin yang sifatnya open source. Jadi ketika kita ngebangun sebuah model ya, otomatis kita nggak memulai semua itu dari nol gitu, dari awal gitu. Kalau misalnya kita mulai dari awal, itu flow-nya itu bakal panjang gitu. Nah, TensorFlow ini merupakan sebuah framework ya yang membuat usernya itu menjadi lebih efisien dalam membangun sebuah model karena di dalamnya sudah ada library ataupun
function-function yang sudah dibuat oleh mereka, yang nantinya kita hanya menggunakan saja, sehingga kita nggak perlu tahu lagi rumus-rumus di dalamnya ataupun membuat pengkodeannya ataupun programming di dalamnya itu lebih susah. Jadi di sini ya kita hanya menggunakan library yang sudah dibuat oleh TensorFlow tersebut, sehingga model yang kita dapatkan itu menjadi lebih apa ya, lebih common lah. Jadi itu bisa digunakan di berbagai macam platform, seperti nantinya kita bisa integrasi di handphone gitu ya, ataupun di platform lainnya. Karena untuk framework-nya framework sendiri itu sekarang sudah banyak menggunakan, seperti di kementerian ataupun di startup gitu ya, apalagi orang-orang yang bergerak di dunia akademis gitu. Mungkin ini sebuah apa ya, sebuah open source gratis yang nantinya memudahkan user itu membuat model. Mungkin itu sih kalau apa ya, informasi lebih lanjut. Kalau untuk mendapatkan ataupun ingin mengetahui TensorFlow itu apa, mungkin Bapak bisa browsing ya nanti di Google, itu udah common. Bapak mungkin bisa mendapatkan course juga di dalamnya, karena untuk dokumentasinya juga lengkap gitu. Mungkin itu sih dari saya. Semoga menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Muharam Aras untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya sudah semua, tapi mungkin saya ada pertanyaan juga nih buat Saudara Muharam. Kira-kira apakah ada contoh untuk penerapan AI di Mobile Survey 123 untuk di industri lain gitu selain di sawit? Baik, di sini ada ya. Yang pertama itu ada yang tes identifikasi. Jadi hanya dari survei 123, hanya dari kamera kita bisa melihat hama pada sebuah tanaman gitu ya. Kemudian ada juga di mining. Jadi use case-nya tersebut ingin mengidentifikasi ataupun membuat sebuah notification alert, di mana ketika user tersebut ingin menggali, jadi user tersebut dapat mengidentifikasikan apakah lapisan ini sudah cocok diganti motherboard-nya apa belum. Nah, data tersebut diambil sampelnya, kemudian diidentifikasi menggunakan survei 123, dan dihitung ukuran batunya ataupun klasifikasinya, sehingga dari sisi user itu dapat apa ya, melakukan sebuah keputusan untuk penggantian motherboard pada lapisan tertentu gitu. Mungkin itu sih kalau untuk salah satu use case-nya gitu ya. Baik, terima kasih untuk Saudara Muharam untuk jawabannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Sekedar mengingatkan, sesi DLO webinar ini kami rekam dan nantinya hasil rekaman akan dikirim ke email Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini juga, saya ingin menginformasikan bahwa acara webinar Direction Live Online untuk bulan depan akan diadakan pada tanggal 15 Maret yang mengangkat topik Big Data in GIS yang akan disampaikan oleh Analytics and Data Management Team Lead Esri Indonesia, Pevri Panghuripan. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin mendaftar, saya persilakan untuk men-scan QR Code di sebelah kiri agar tidak ketinggalan di acara webinar Esri Indonesia berikutnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau sekedar ingin berkonsultasi, silakan scan QR Code di sebelah kanan. Terima kasih dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya.